First rule, never let them change you. Rule 2, do you to the fullest. And never be ashamed to. You just good at what they can't do. And they hate that, they wanna paint you in they color, put you in another. But what they don't accept and what they don't see, the best thing is what you already be. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ya, Bu. Maaf nih, Bu. Bu, kamu anak kelas 10 ya? Iya, Bu. Nama saya Lita dari kelas 10 IPA. Kamu apa kabar, anaknya? Baik, Bu. Kamu tinggal di mana ya? Saya tinggal di daerah Perikanan, Bu. Lumayan jauh ya dari sini. Kamu tinggal sama siapa? Saya tinggal sama ibu saya, Bu. Kamu punya saudara? Tidak, Bu. Saya anak tunggal. Kalau begitu sekarang kamu nggak punya jam pelajaran? Tidak ada, Bu. Pelajaran saya tidak kosong. Pak Wahyu hanya menugaskan kami untuk belajar sendiri sampai waktu ujian sekolah selesai. Oh gitu. Kalau bisa ibu tahu, kamu kesini ada apa ya? Saya melakukan konseling, Bu. Melakukan konseling. Kamu datang ke sini atas keinginan kamu sendiri atau disuruh oleh orang lain? Saya kesini atas sendiri, Bu. Oh, ibu menghargai inisiatif kamu untuk keperluan ibu sendiri. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling, Nak? Belum, Bu. Saya baru pertama kali melakukan konseling, Bu. Baru pertama kali. Jadi apa yang kamu ketahui tentang kegiatan konseling? Yang saya ketahui, kegiatan konseling itu curhat dan menceritakan masalah, Bu. Ya, apa yang kamu utarakan itu betul, tapi ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang konseling itu. Jadi konseling adalah merupakan suatu bantuan kepada kliennya. Kamu sebagai kliennya, jadi di sini ibu sebagai guru BK bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang kamu alami. Jadi ibu yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya, Bu. Ibu di sini sebagai fasilitator. Jadi segala keputusan dari permasalahan kamu masih berada di tangan kamu sendiri. Oh begitu, Bu. Jadi kegiatan konseling itu apa saja, Bu? Ada lagi yang harus kamu ketahui, ibu di sini akan menjaga satu asas yang tidak akan ibu langgar, yaitu asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini, ibu tidak akan memberitahukan masalah kamu kepada siapapun, sehingga kamu bisa terbuka kepada ibu. Asas kerahasiaan ini saya sangat nyaman dan senang, Bu, untuk menceritakan masalah saya kepada ibu. Ibu juga senang kamu menceritakan kepada ibu masalah kamu kerja. Sebelum akan melakukan proses konseling ini mungkin berapa kali dalam sebulan? Kamu bisanya hari apa? Saya bisanya setiap hari Jumat, Bu, setelah jam istirahat selesai, karena setelah itu tidak ada pelajaran lagi, Bu. Kami hanya ditugaskan untuk belajar sendiri-sendiri. Apakah saya bisa ke ruangan ibu? Bisa. Baiklah, kita akan melakukan proses konseling mungkin berapa kali dalam sebulan ini, setiap hari Jumat. Mungkin setelah istirahat sekitar jam 9:10 menit hingga 95 menit, sekitar 45 menit lah kita konseling atau kita sesuaikan. Jadi kita melakukan konseling berapa kali, Bu? Tadi kamu bilang bisanya hari Jumat. Bagaimana kalau kita melakukan 3 pertemuan? Oh iya, Bu, saya bulan kan. Jadi setiap jam 9 hari Jumat saya ke ruangan ibu. Baiklah kalau begitu. Oh ya, coba kamu menceritakan masalah yang kamu alami. Saya takut laki-laki, Bu. Takut? Takut yang seperti apa maksudnya? Pokoknya saya takut laki-laki, Bu. Coba kamu mau jelasin ke ibu lebih rinci lagi, rasa takut seperti apa yang kamu maksud? Saya takut berteman, saya takut berkenalan sama mereka, Bu, ataupun saya takut berhubungan lebih dari pertemanan, Bu. Jadi sampai saat ini kamu belum memiliki teman laki-laki? Tidak begitu, Bu. Saya mempunyai teman laki-laki yang bernama Denny, Bu. Terus? Iya, Bu, tapi
kok Ibu lihat kamu murung saat menampakkannya. Iya, memang dia baik, Bu. Saya dekat sama dia hanya sebentar. Setelah itu saya menarik diri karena saya takut sewaktu-waktu dia berbuat kasar terhadap saya, Bu. Melihat dia kasar kepada orang lain? Tidak, Bu. Lalu apa yang kamu pikirkan? Saya hanya takut karena laki-laki itu memiliki sisi kasar, Bu. Saya takut sewaktu-waktu mereka melakukan pelampiasan kepada yang dekat sama mereka, Bu. Dengan ini juga kamu berpikir seperti itu? Iya, Bu, semua laki-laki. Baiklah, nantinya kita akan melakukan proses konseling. Harapannya ini membantu menyelesaikan masalah kamu. Jadi kamu harus mengikuti kegiatan proses konseling ini dengan sungguh-sungguh, serius, terbuka. Kamu tidak menyembunyikan masalah kamu dan perasaan kamu. Insya Allah kita akan menyelesaikan masalah kamu. Saya tidak akan membuat proses konseling ini terhambat, Bu. Saya ingin masalah ini cepat ada jalan keluarnya, Bu. Oh iya, kamu mau nggak libatin orang lain dalam proses konseling ini, seperti ibu kamu, ayah, atau teman-teman kamu yang lain? Tidak, Bu. Biarkan saja saya menyelesaikan masalah ini sendiri, Bu. Oke, kamu tidak mau melibatkan orang lain. Jadi kamu harus berjanji akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan proses konseling ini. Dari masalah yang kamu alami, ibu bisa melihat kita perlu menggunakan teknik konseling pendekatan psikoanalisis. Bagaimana konseling psikoanalisis itu, Bu? Ya, konseling psikoanalisis itu adalah suatu model konseling yang digunakan oleh konselor yang untuk mengatasi ketegangan psikis yang bersumber dari kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh klien. Terus dalam pendekatan psikoanalisis ini terdapat 3 teknik, yaitu teknik asosiasi bebas, teknik analisis mimpi, dan teknik yang terakhir tuh teknik interpretasi transferensi. Saya belum pernah mendengar ketiga teknik itu. Ya, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Silakan kamu simak baik-baik ya. Ya, pertama itu teknik asosiasi bebas. Teknik ini digunakan mengupayakan klien menjernihkan alam pikirannya sehingga dia bisa mengungkapkan masa lalunya. Jadi di sini klien dipastikan dalam keadaan rileks, tubuhnya bisa bersandar atau berbaring. Terus ya itu. Oh, begitu, Bu. Lalu bagaimana dengan analisis mimpi dan interpretasi transferensi, Bu? Ya, dalam analisis mimpi, klien menceritakan kejadian-kejadian yang ada dalam mimpinya. Nah, di sini konselor dia menganalisis kejadian dan masalah-masalah itu. Kemudian yang terakhir, interpretasi transferensi itu adalah teknik mengalihkan perasaan maupun pengalaman di masa lalunya. Nah, di sini dia membangkitkan kembali konflik yang ada dalam dirinya, seperti cinta, kebencian atau kecemasan yang berlebihan di masa lalunya yang dia bawa ke masa yang sekarang. Nah, dari ketiga yang Ibu jelaskan tadi, Ibu memberikan kebebasan kepada kamu untuk memilih teknik apa yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah kamu ini. Sepertinya saya tertarik dengan asosiasi bebas, Bu. Oke, seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu pastikan tubuh klien dalam keadaan rileks. Jadi kamu mau memilih kayak mana supaya kamu nyaman? Saya lebih nyaman dengan berbaring, Bu. Oke, baiklah, mari Ibu antarkan ke sofa ini. Ya, baring. Baiklah, buatlah diri kamu senyaman mungkin.
menceritakan semua apa yang kamu rasakan, apa yang berada di pikiran kamu dan di masa lalu kamu. Di sini tidak akan ada siapa-siapa yang mendengarkan kamu kecuali ibu. Nah, di sini keluarkan semua keluh kesah kamu. Di saat kamu sudah merasa rileks, kamu bisa mulai menceritakan. Saya takut laki-laki, Bu, tapi saya ingin berteman dengan laki-laki seperti teman saya yang lainnya, Bu. Tidak hanya berteman dengan perempuan saja dan tidak lebih dari teman saja, Bu. Laki-laki itu kasar, laki-laki suka memukul dan laki-laki suka marah, Bu. Ya, Sama seperti ayah saya, suka memukul saya dan suka membentak saya kalau saya mengajak bermain. Ayah saya tidak pernah mengantar saya ke sekolah dan membantu saya mengerjakan PR. Yang ayah tahu hanya marah, membentak ibu saya dan saya. Apa salah saya dan ibu saya? lalu Memang lebih baik ayah pergi dari rumah. Sudah 9 tahun ayah pergi dari rumah, meninggalkan rumah. Karena itu membuat rumah menjadi nyaman dan tenang. Saya tidak akan membiarkan lelaki manapun menjadikan kami objek pelampiasan mereka. ada lagi? Baiklah, silakan kamu duduk kembali. Dari apa yang kamu ceritakan, ibu bisa memahami perasaan kamu. Rasa takut yang ada dalam diri kamu itu berasal yaitu perlakuan ayah kamu terhadap kamu dan ibu kamu. Jadi dari situ kamu merasa takut dan ingin menghindari semua laki-laki. Ya, Bu, terus apa yang harus saya lakukan sekarang? Keputusan dari permasalahan ini itu berada di tangan kamu. Jadi di sini ibu hanya akan menjelaskan bahwa tidak ada namanya mantan orang tua. Walau bagaimanapun keadaan orang tua kamu, itu tetap orang tua kamu karena tanpa mereka kamu tidak akan lahir di dunia ini. Terus yang harus kamu ketahui, kepribadian orang itu berbeda-beda. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kepribadian orang tua kamu, walau bagaimanapun itu kamu harus terima. Nah, kamu setelah kita melakukan ini, kamu harus pertimbangkan apakah kamu masih mau berpikiran negatif kepada laki-laki, atau kamu dengan itu kamu merasa nyaman, atau kamu ingin berubah dalam arti kamu mencoba berpikir positif dan mencoba berteman kepada mereka agar membuat pertemanan ini lebih baik. Ya, Bu, saya sadari bahwa saya tidak terus-terusan membenci laki-laki karena yang saya ketahui bahwa dasarnya seorang wanita untuk seorang laki-laki. Saya akan mencoba sebisa saya membuang perasaan takut saya, Bu. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah melakukan teknik asosiasi bebas ini? Saya merasa lega, Bu. Saya menceritakan semuanya mengalir begitu saja. Seperti apa yang mengganjal di hati saya selama ini, sedikit banyak sudah menguranginya, Bu. Baiklah, ibu punya tugas menyenangkan buat kamu. Pertama itu kamu harus berpikir positif dulu kepada laki-laki. Kemudian hari berikutnya kamu mencoba untuk menegur atau menyapa. Terus begitu juga kamu sambil menyapa, kamu terlebih dulu tersenyum kepada mereka. Nah, dengan itu akan sedikit mengurangi rasa takut kamu terhadap laki-laki. Nah, ini ada catatan selama proses konseling asosiasi bebas tadi mengenai permasalahan yang kamu alami ini. Silahkan kamu pahami dan kamu pelajari. Kamu bisa memahami, setelah itu kamu bisa memahami permasalahan kamu ini. Ya, Bu, saya akan mencobanya. Kalau bisa, kamu setiap hari, setiap minggunya laporkan kepada ibu perkembangan dari ini permasalahan kamu. Ya, pasti, Bu. Terima kasih. Hari ini, Bu, saya akan berusaha untuk melawan rasa takut saya. Ya, ibu sangat bangga kepada kamu dan senang sekali kamu mau menceritakan masalah kamu kepada ibu. Saya permisi dulu, Bu.